Yo, balik lagi sama gue di channel Valentine. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk Bitcoinnya, area-area yang berpotensi untuk defisit, yang nggak cuma Bitcoinnya juga, tapi ada juga USDT dominance-nya. So, jadi kesempatan kali ini seperti biasa, tanpa berbahasa basi lebih panjang lagi, lanjut aja ke inti videonya. Yes, jadi diawali untuk USDT dominance dulu ya. Yang terakhir kali ini udah nge-spike, kemudian dia drop. Ya, testing di EMA 34 dan 55, kemudian mengalami kenaikan. So, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk menjadi salah satu alat bantu ya, dari swing high ke swing low-nya dia. Maka kita mendapati beberapa golden ratio yang kemarin juga sudah saya info ke teman-teman sekalian, di kisaran 7,68, 7,75 dan 7,81% untuk USDT dominance. Dan ini berupa persentase ya. Dominasi itu berupa persentase buat yang belum tahu. Jadi nggak ada harga dolarnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari zona pun ya, area box warna hijau ini sebelumnya ini menjadi area support. Jadi kemarin juga sudah saya coba zoningkan ya dengan box warna hijau plus ditambah dengan Fibonacci retracement, dan di sini adanya confluence of resistance. Ketika support ini dijebol kan di flip menjadi resistance, dan di situ itu di kisaran area sini. Ini akan coba saya lebih perinci lagi di kisaran sini nih teman-teman ya. Ini jadi precisely ketika memang dia ngetes ke kisaran situ mendapati rejection kemudian drop lumayan signifikan ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan, perlu sekali diperhatikan untuk USDT dominance. Kalau misalkan dari antara beberapa golden ratio itu kena reject aja ataupun terdekat kena reject, wah untuk Bitcoinnya itu bisa dikasih napas lebih. Plus juga kemarin Bitcoin kan sedang ngetes ke beberapa area support yang lumayan penting juga. Jadi mungkin aja untuk kondisi sekarang lebih berpihak ke Bitcoin lah, kurang lebih seperti itu. And yes, dia udah drop bahkan ya dari area support and resistance sebelumnya di box warna merah ini nih. Ini juga mampu di breakdown dengan lumayan signifikan ya, teman-teman. Di sini akan saya hapus dulu, di sini juga saya hapus. Dan sekarang ini posisinya dia lagi ngetes di box warna merah area bawah ini. Ya, yang sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area support ya, kemudian menjadi area resistance, kemudian menjadi support lagi nih. Ya, terakhir kali dia udah going up ya, kemudian dia retest melanjutkan penguatannya lumayan signifikan, dan sekarang ini adanya sedikit reaction ya. Ketika dia visit ke kisaran area sini udah mulai sedikit ada tahanan atau slowing down. Ya, jadi palingan yang bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya, palingan resisten terdekat di box atasnya ini teman-teman, yang sebelumnya berfungsi menjadi support dan resisten itu di kisaran 7,39 sampai 7,44%. Jadi let's say ya, kalau misalkan dia masih ada nendang ke atas lagi, ini bisa diperhatikan untuk area terdekat ini bisa saja dia kena reject lagi untuk melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi ke next target di box warna orange. Nah, disclaimer, box warna orange ini adalah support atau tahanan yang kuat untuk USD dominance. Ya, beberapa kali di testing kemudian dia melanjutkan penguatan yang sangat signifikan. Jadi tentunya harus berhati-hati ya. Let's say kalau misalkan dia mantul dulu ya, berarti kan Bitcoinnya lebih besar chance untuk terpreser sedikit. Kemudian kalau misalkan dia melanjutkan penurunan seperti ini, and yes, berarti keterbalikannya Bitcoin lebih punya chance untuk melanjutkan penguatannya. Dan tentunya berhati-hati ya ketika dia testing di kisaran area sini, karena berpotensi ya seperti sebelumnya nih, mantul kencang, akhirnya Bitcoinnya itu merah merona guys ya. Tentunya skenario seperti ini yang benar-benar harus diwaspadai juga. Nanti kan sekitar tanggal 26-27 itu ada rapat FOMC menaikkan suku bunganya juga. Dan biasanya menjelang kenaikan suku bunga kan biasanya market itu merah merona ya, merah cabai guys ya. Tentunya hal seperti itu yang perlu sekali diwaspadai. Jadi bisa ambil opportunity kalau misalkan Bitcoin masih melanjutkan penguatan didukung dengan USD dominance yang cenderung masih melanjutkan pelemahannya. Ya, jadi palingan itu dulu area-area krusial yang bisa diperhatikan secara time frame 4 jam atau jangka pendeknya pada USDT dominance. Next, ini untuk Bitcoin dominance ya. Jadi memang terakhir kali kita lihat dia belum benar-benar mampu break dari garis oranye ini nih. Ya, ini adalah resisten yang kuat untuk Bitcoin dominance secara time frame 4 jamnya. And then dia breakdown dari beberapa box ya, box warna ungu ya, kemudian ada box warna hijau juga. Ini breakdown ya beberapa, jadi akan saya hapus dulu aja teman-teman areanya ya, biar lebih kelihatan lebih clear lagi. Nah, di sini ya sempat dia sideways di kisaran-kisaran box warna hijau ini karena sebelumnya menjadi area support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. And yes, akhirnya dia terbreakdown, makanya altcoin itu sekarang kita lihat ya lumayan naiknya kayak AAV ya dan lain sebagainya, itu dikasih napasnya itu lumayan lah gitulah ya. Udah lama kita nggak lihat dikasih napas yang selumayan itu.
Ini udah drop seperti ini dan sekarang ini posisinya ya secara time frame 4 jam biar lebih detail. Ini dia lagi testing di area supportnya dia nih. Nah, terakhir kali dia ngetes area sini mendapati dorongan atau bounce lumayan strong. Ini di sekitar 43,33 sampai 43,37%. So area ini dulu yang perlu diperhatikan kalau misalkan dia masih melanjutkan penguatannya, at least dia testing dulu di EMA 34 atau 55-nya. Ya untuk altcoin nggak bagaimana gitu ya, nggak terlalu bagaimana signifikan atau mungkin akan tertekan atau malah sideways aja. Cuman kalau dari area sini dia masih melanjutkan penurunan sedikit, itu next target area itu di sekitaran 43,13%, karena kita bisa lihat terakhir kali nyentuh area situ mendapati reaksi yang lumayan signifikan dan ya kurang bagus lah untuk altcoinnya. Jadi palingan area-area itu dulu yang bisa diperhatikan untuk Bitcoin dominance, dan area EMA 34 dan 55 ini dekat juga dengan atau di dalam ya, masih berada di dalam box warna hijau ini di sekitar 43,7 ya 43,8%, kisaran-kisaran range area situ yang bisa diperhatikan jikalau memang dia masih melanjutkan penguatannya dulu, ngetes ya, kemudian untuk saja melanjutkan penurunan ya. Jadi kalau hal seperti ini yang terjadi ya lumayan oke lah untuk altcoinnya. Tapi kalau misalkan dari sini dia malah mampu breakout lagi ya, ini nggak bagus untuk altcoin. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya beberapa range area ya, support and resistance pada Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Oke. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Yes ya, akhirnya setelah dia mengalami penurunan ya, sempet terfake out ya, sentuh di box warna biru ini yang sempet saya info juga ke teman-teman secara daily time frame. Kemudian tapi dia mampu close-nya di atas, ini bagus banget, bahkan di atas box warna ungu ini bagus banget gitu ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya kita masih lihat chance Bitcoin itu bisa masih mendapatkan booster untuk melanjutkan penguatannya at least sebelum kenaikan suku bunga gitu ya. Jadi ya kita masih punya waktu sekitar 1 mingguan lebih lah ya. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya secara daily ya, ini kita bisa lihat dari range area sebelumnya aja di box warna biru hijau ini ya, itu di kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar, plus udah dekat sekali dengan EMA 34 atau garis warna biru ini nih. Nah, itu adanya confluence of resistance di area situ. Kalau misalkan dia masih nge-spike lebih tinggi lagi, ingat di sini adanya trendline resistance teman-teman yang saya garisin dengan garis warna merah ini. Ya belum benar-benar mampu di break, walaupun sempat bikin tail candle ke atas, cuman langsung didorong masuk lagi nih. Ya beberapa kali sempat lewatin tapi didorong masuk, close candlenya di bawah. Ya jadi palingan bisa diperhatikan next area target situ itu di sekitar 22.200-an, 22.400-an dolar, sekitar range area situ yang bisa menjadi next target dan kita perlu waspadai lah atau antisipasi di kisaran area situ. Ya, kalau misalkan mampu break next target ya pasti di strong area resistannya di kisaran 22.500 sampai 23.300 dolar yang benar-benar belum disentuh lagi. Ini kemarin tuh di tanggal 8 Juli tuh hampir ya, cuman belum kesentuh range area sini yang kita bisa lihat ini cuman terakhir kali disentuh pada 16 Juni dan sampai saat ini ya udah hampir 1 bulan belum disentuh-sentuh lagi. Nah, jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk beberapa range area situ ya, bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Dan ya diwaspadai aja teman-teman untuk skenario jikalau memang dia melanjutkan penguatan seperti ini ya. Kemudian dari area sini dibikin sedikit ini akan saya pindahin dulu, dibikin sedikit seperti breakout tapi ujung-ujungnya close candle di bawah, jadi hitungannya kan false break ya. Dan untuk bisa melanjutkan penurunannya kembali ya, maybe ke kisaran 19.400 atau bahkan ke kisaran 20.000 dolar gitu ya. Itu adalah hal yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai ya. Jadi memang masih dihantui dengan bayang-bayang kenaikan suku bunga guys. Next ini secara time frame hourly ya, jadi kita melihat lebih detail lagi teman-teman ya. Jadi terakhir kali dia mendapati reaction dari area box warna hijau bawah ini ya. Ini sebelumnya kan diserok, akhirnya rebound lumayan signifikan. Ini juga terakhir kali kita bisa lihat ini diserok, rebound signifikan, terus retest teman-teman ya. Ini retest terus mengalami kenaikan yang lumayan signifikan juga, bahkan mampu break dari EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jam. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini sebentar akan saya tandain di sini. Dia mampu break area sini, plus juga sebelumnya menjadi area support resistance. Ini mampu di break dan sekarang ini lagi tersideways aja gitu. Setelah dia visit ke box warna orange atasnya lagi. Ya sebelumnya ini menjadi area resistance juga. Ini kita bisa lihat mendapati rejection, akhirnya dia sideways aja di situ ya. Secara time frame 4 jamnya mencoba mempertahankan posisinya di atas box warna hijau ini.
ya. Jadi kalau misalkan pakai alat bantu seperti biasa, kita menggunakan alat bantu berupa sebentar, tadi apa yang dihapusnya? Oh ini ya, berupa Fibonacci retracement dari ketika terakhir kali dia nge-spike, and then kita ambil ke swing low-nya dia. Kita mau mendapati area berapa aja sih next target ya. Golden ratio-nya beberapa ini udah mampu di break, and then ya untuk next targetnya di kisaran-kisaran area sini, Fibo ataupun retracement 1,6 dan di 2. Itu di sekitaran 20.900. Ini dekat sekali dengan box warna orange yang tadi sudah saya sampaikan atau infokan nih. Dengan box warna orange atasnya nih. Ini precisely di kisaran sini. Tuh. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Jikalau Bitcoin ini mampu nih maintain di atas area box warna hijau yang tadi sudah saya mention, untuk melanjutkan penguatannya ke beberapa next target resisten berdasarkan tarikan Fibonacci yang tadi sudah saya ambil ya. Kalau misalkan saya ambil dari sini, ini akan coba saya mundurin dulu ya biar lebih enak. Saya ambil dari swing high-nya di sini ya, ke swing low terakhirnya dia di sini. Maka kita akan mendapati beberapa next target area yang berpotensi di visit dia. Ini beberapa golden ratio ini udah mampu di breakout, and then next target biasanya di retracement 1,6 dan di 2, teman-teman. Ya, jadi area ini yang masih able banget untuk di testing sama Bitcoin. Dan juga kalau kita lihat secara range area juga sebelumnya ini menjadi area support ya, di flip menjadi resisten sama seperti ini ya. Ini support di flip jadi resisten gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya beberapa next target area untuk si Bitcoin. Jadi kita nggak berbicara muluk-muluk dulu. Kalau area ini mampu dibablas ya, next target ke kisaran 22 ribuan dolar. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum melakukan transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.